Semansa. Orang-orang pasti sudah tidak asing lagi mendengar nama sekolah yang sudah disebutkan tadi. Ya, ini adalah Semansa, salah satu SMA negeri yang berada di Singaraja, yang tepatnya terletak di Jalan Pramuka, Singaraja, Buleleng, Bali. Semansa adalah sekolah yang sudah terkenal sejak zaman 90-an, serta menjadi sekolah incaran para siswa-siswi sejak dulu hingga kini. Semansa dikenal banyak orang karena seringnya meraih prestasi dan merebutkan juara-juara yang membuatnya menjadi incaran para siswa-siswi. Semansa merupakan sekolah yang memiliki gedung yang besar, fasilitas yang memadai, dan memiliki guru-guru yang cerdas yang dapat dipercayai, sehingga dapat membuat para murid mendapatkan sumber belajar yang terpercaya. Semansa juga dikenal dengan organisasinya yang aktif. Salah satunya dikenal sebagai DO. DOK adalah singkatan dari DPS, OSIS, dan Kamtib. DPS sendiri merupakan singkatan dari Dewan Perwakilan Siswa. Secara umum, tugas seorang DPS adalah menyuarakan pendapat dan saran-saran dari warga sekolah seperti teman-teman yang akan disalurkan ke pihak sekolah. OSIS adalah singkatan dari Organisasi Siswa Intrasekolah yang memiliki tugas untuk membantu para guru-guru untuk menjalankan kegiatan-kegiatan sekolah. Sementara Kamtib merupakan singkatan dari Keamanan dan Ketertiban, yang mana Kamtib secara umum memiliki tugas untuk menjaga dan mengatur keamanan dan ketertiban para siswa-siswi di lingkungan sekolah. Udah ada info guys. Udah ada pemilihan DPS nih. Kalian mau pilih siapa? Menurut kalian siapa yang cocok DPS? Jadinya gimana? Musim dan hari terus berganti, sama halnya dengan kepengurusan anggota DPS atau Dewan Perwakilan Siswa yang harus terus beregenerasi. Lalu bagaimana sih proses regenerasi kepengurusan DPS? Hal ini ada sangkut pautnya dengan suara demokrasi. Suara demokrasi merujuk pada hak setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam proses pemilihan umum atau keputusan politik melalui pemilihan suara. Ini adalah konsep inti dalam sistem demokrasi di mana keputusan diambil berdasarkan mayoritas pendapat warga negara yang memilih. Sekolah kau ini beneran? Beneran? Kasih balian. Saya loh. Sambungan dengan suara. Oh, yang ngomong DPS tadi kan 11 untuk dilebihin kualitas potensi. Udah kalian sini ya? Udah kita belajar ya dulu. Boleh. Dalam pemilihan DPS, pastinya perlu partisipasi dari semua siswa untuk memilih calon-calon yang berhasil ataupun yang mampu untuk menjadi DPS yang nantinya akan bertugas untuk menyalurkan aspirasi mereka kepada seluruh komponen yang ada di lingkungan sekolah. Demi mengikuti sebuah partisipasi, seluruh siswa wajib mengikuti langkah-langkah yang harus dilakukan untuk memilih ketua DPS yang diharapkan yang mampu untuk menyuarakan aspirasi teman-teman nantinya. Berikut adalah langkah-langkah yang harus dilakukan. Seperti video yang sudah tertera tadi, langkah pertama adalah pengisian Google Form. Teman-teman diminta untuk mengisi Google Form dengan mencantumkan nama-nama teman lainnya yang dianggap mampu untuk menyuarakan aspirasi kalian. Selanjutnya, akan diberitahu pengumuman yang terpilih menjadi kandidat ketua DPS melalui info sekolah. Setelah mengetahui siapa yang lolos dalam penyelesaian kandidat diminta untuk melakukan tes yang berupa tes tulis dan tes wawancara, seperti yang ada dalam video. Selanjutnya, setelah melakukan tes, akan diumumkan kembali kepada seluruh siswa yang lolos dalam tahap akhir melalui info sekolah. Bagi siswa yang lolos pada tahap akhir, diminta untuk menyiapkan visi dan misi yang ingin ditampilkan di depan para pembina dan saksi. Kemudian teman-teman akan menyampaikan visi dan misi tersebut yang kemudian disusul dengan melakukan perdebatan.
Setelah melihat bagaimana sengitnya perdebatan pada saat itu, teman-teman diminta untuk memilih atau mencoblos siapa yang menurutnya pantas untuk menjadi ketua DPS. Teman-teman dari pihak DLK akan membantu dan memandu jalannya acara agar berjalan lebih lancar. Sama seperti saat pemilihan suara, teman-teman DLK akan membantu kami dalam pemilihan suara dengan cara memberikan kami sisa di kertas yang nantinya akan kami gunakan untuk memilih kandidat yang cocok dan pantas untuk menduduki jabatan tersebut. Kemudian, hasil suara itu akan dimasukkan ke dalam kotak box yang isinya akan dihitung di kemudian hari, dan setelah itu mengambil tinta untuk membuktikan bahwa siswa tersebut telah mengikuti pemilihan umum. Kemudian, untuk langkah terakhir adalah penghitungan suara. Teman-teman DOK meminta kepada seluruh saksi agar berkumpul bersama untuk menyaksikan hasil dari penghitungan suara tersebut secara terbuka.